Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zuhri. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah isu pertanian mengenai regenerasi petani. Nah, jadi yang pertama di PPT saya ini sudah saya menampilkan, sudah menginput video mengenai regenerasi petani. Berikut videonya. Ya, sementara itu minimnya anak-anak muda di kelompok usia produktif yang tertarik untuk menjadi petani membuat sektor pertanian mulai ditinggalkan. Sektor pertanian dianggap tidak memberikan jaminan masa depan. Belum lagi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak petani menjadi alasan generasi muda lebih memilih untuk bekerja kantoran. Dan ironisnya, selama ini untuk memenuhi kebutuhan beras masih menggantungkan pada petani yang memiliki usia di atas 45 tahun. Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi terbesar kedua Indonesia setelah Jawa Timur. Data Kementerian Pertanian 2017 menyebut produksi padi di Jawa Barat mencapai 12,5 juta ton atau sebesar 15,38% dari total produksi nasional sebesar 81,38 juta ton. Namun besarnya produksi padi yang dihasilkan itu tidak berbanding lurus dengan regenerasi petani. Sensus pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik Jawa Barat pada 2013 menyebut, dari total 3.058.612 petani di Jawa Barat, kelompok usia 45 sampai 54 tahun memiliki jumlah terbanyak, yaitu 872.898 orang. Adapun jumlah petani muda di kelompok 25 sampai 34. Nah, jadi dari video ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa permasalahan regenerasi petani itu yang ada di Indonesia merupakan suatu masalah yang serius dan perlu adanya peran pemerintah dan peran lingkungan di dalamnya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bahwa berdasarkan sumber sensus pertanian 2013 PPS Jawa Barat bahwa rata-rata itu usia petani itu didominasi oleh kelompok 45 hingga 54 tahun gitu. Dan dari sini salah satu penyebab dari adanya permasalahan ini adalah stigma dari masyarakat yang mengatakan bahwa pekerjaan dari sektor pertanian itu tidak bisa memberikan suatu jaminan untuk masa depan gitu. Nah, berikut di sini saya juga sudah menginput data dari BPS Sensus Pertanian 2013 yang di Indonesia berdasarkan kelompok unsur petani. Jadi di sini jika kita lihat bahwa memang benar rata-rata itu usia petani itu didominasi oleh usia 35 tahun ke atas, sedangkan usia 34 tahun ke bawah itu hanya sedikit beberapa masyarakat yang terjun ke dalam sektor pertanian gitu. Oleh karena itu, peran pemerintah dan peran lingkungan itu sangat penting dalam kemajuan sektor pertanian. Baik, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana program-program apa saja yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Nah, jadi yang pertama itu ada petani milenial. Nah, dalam petani milenial ini ada sebuah program yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia yang hampir berjalan di seluruh penjuru Indonesia dengan menggandeng para santri sebanyak 15.000 santri dalam meningkatkan minat para generasi milenial terhadap sektor pertanian. Yang kedua itu juga memperkuat akademik. Nah, jadi program pemerintah tuh kayak bekerja sama dengan universitas maupun institut yang ada di Indonesia dengan cara menambah program studi pada agribisnis dan universitas itu maupun institut juga bisa memberikan kuliah tambahan dengan praktik secara langsung ke lapangan. Dan yang terakhir itu di sini ada program serasi. Nah, program serasi itu kepanjangan dari Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani. Nah, jadi tujuan dari program ini yaitu untuk mengubah stigma yang ada pada masyarakat tentang profesi petani yang kurang bisa mesejahterakan dari segi ekonomi. Nah, jadi program ini dijalankan dengan lahan rawa yang diubah menjadi lahan hijau. Nah, dari sini kan otomatis para masyarakat itu kayak, ternyata pemerintah juga perhatian terhadap sektor pertanian. Nah, jadi masyarakat itu juga para generasi muda bisa berpikir, ternyata petani itu diperhatikan juga loh oleh pemerintah gitu. Nah, itu juga bisa menambahkan minat dari generasi muda gitu. Nah, selanjutnya dari peran lingkungan. Dari peran lingkungan di sini ada 3, saya mengkelompokkan menjadi 3. Jadi yang pertama itu dari lingkungan keluarga. Nah, kenapa kok keluarga? Karena keluarga ini merupakan pendidikan pertama kan, pendidikan pertama yang kita dapatkan sebelum ke pendidikan di sekolah gitu. Nah, jadi dari keluarga sini kita itu bisa memberikan
mendoktrin kita, mungkin istilahnya mendoktrin gitu, tentang pentingnya kayak sektor pertanian tuh gitu, di Indonesia. Nah, dari situ kan kita pasti kayak generasi muda kayak termotivasi untuk terjun ke dalam sektor pertanian. Nah, kemudian selanjutnya ada dari lingkungan pendidikan. Nah, jadi di lingkungan pendidikan itu sendiri kan kita di sekolah itu pasti kayak diajarkan bahwa kayak negara Indonesia itu adalah negara agraris loh. Nah, dimana kayak dan sedangkan saat ini kita nggak berhasil dalam mewujudkan swasembada pangan, dan swasembada pangan itu berhasil terwujud pada eranya Pak Harto gitu. Nah, jadi dari sini juga kita bisa berpikir bahwa ternyata sektor pertanian di Indonesia itu mengalami sebuah kemunduran. Nah, oleh karena itu kita lingkungan pendidikan juga bisa mempengaruhi gitu dalam meningkatkan minat generasi muda. Nah, yang terakhir itu dari lingkungan masyarakat. Nah, dari lingkungan masyarakat itu kita bisa lihat dari kayak lingkungan pertemanan dan lingkungan kayak tetangga gitu. Nah, jika lingkungan masyarakatnya kita banyak kayak misal ya contoh ya dari kayak ada kayak keluarga bukan keluarga sih, kayak teman atau tetangga kita yang sukses gitu mengolah dalam sektor pertanian, otomatis kayak kita kan pasti termotivasi bagaimana sih caranya mereka kok bisa sukses gitu dari sektor pertanian. Otomatis kan kita pasti belajar tentang sektor pertanian. Oleh karena itu kak, kita jadi termotivasi menjadi untuk terjun ke dalam sektor pertanian. Nah, oleh karena itu mengapa peran masyarakat itu sangat penting juga dalam meningkatkan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Oke, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai isu pertanian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.